Nah, oke, di sini saya entry-nya itu mengikuti koreksi harga, di mana sebelumnya itu kan ini uptrend, harga mengalami kenaikan, kemudian membentuk high. Nah, dari sini saya entry mengikuti koreksi sehingga stop loss-nya itu bisa di atas high yang baru saja terbentuk. Nah, kemudian di sini kan harga sudah turun untuk koreksi. Dan kalau kita tarik garis Fibo pun harga bahkan sudah turun di golden ratio-nya, bahkan sudah di bawah level 61. Nah, sebenarnya di sini ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa langsung take profit karena harga sudah turun koreksi sesuai dengan rencana kita di awal. Nah, kita langsung take profit. Dan yang kedua, kalau kita ingin hold posisi, kita tinggal pindahkan stop loss-nya itu di bawah titik entry. Kita gunakan metode yang pernah dibahas sebelumnya, yaitu metode memindahkan stop loss di bawah titik entry atau di atas titik entry. Sehingga kalau misalnya ini tiba-tiba berbalik ke atas, kan kita di sini itu secara technical analysis, bukan secara fundamental. Kalau misalnya nanti ada news secara fundamental yang membuat harga tiba-tiba mengalami kenaikan sehingga kita tidak jadi minus karena stop loss-nya sudah dipindahkan di bawah titik entry. Jadi kita pindahkan stop loss-nya di bawah titik entry. Sehingga nanti kalau misalnya tiba-tiba harga berbalik, kita masih profit karena stop loss-nya sudah di bawah titik entry. Nah, kalaupun ini kena stop loss, kita masih profit $16. Nah, itu ya. Jadi di sini ada dua pilihan tadi ya, kita langsung take profit karena sudah turun ke titik golden ratio. Itu sudah mencapai TP paling jauhnya kalau kita entry di titik koreksi, untuk TP paling jauhnya itu ya di golden ratio. Nah, kemudian yang kedua yaitu menahan posisi atau kita hold posisi dengan metode memindahkan stop loss-nya di bawah titik entry. Kalau misalnya tiba-tiba balik arah, kita tidak jadi minus. Nah, katakanlah kita sudah take profit, kita sudah close posisi. Nah, apakah kita akan mengikuti tren utamanya yaitu uptrend? Di sini kan harga turun untuk koreksi. Nah, harga sudah turun, apakah kita akan langsung tancap entry buy dari sini mengikuti tren utamanya yang uptrend? Nah, kalau saya akan menunggu dulu harga membentuk low ya, harga membentuk low, kemudian sudah ada tanda pemulihan harga lagi. Nah, dari situ saya entry, ini sebagai untuk rasio resiko entry-nya ya, sehingga nanti low yang baru saja terbentuk itu bisa saya gunakan untuk stop loss-nya. Jadi katakanlah di sini harga sudah kembali pulih naik. Nah, maka saya akan entry mengikuti tren, kemudian area low itu bisa saya gunakan untuk stop loss-nya sebagai rasio risiko untuk entry tersebut. Sehingga kalau misalnya masih berlanjut turun, katakanlah tiba-tiba trennya sudah berbalik, sehingga saya cut loss di bawah area low tersebut. Nah, seperti itu. Dan ini kan kita dari segi analisa teknikalnya, bukan dari segi fundamental ya. Jadi kita perlu juga mempertimbangkan dari segi fundamentalnya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek juga info berita terbaru, news terbaru. Untuk caranya sudah ada di video sebelumnya, yaitu mengenai cara melihat news di kalender Forex Factory ya. Nah, di sini kalau untuk saya sendiri untuk entry selanjutnya itu mungkin saya akan menunggu harga break dulu. Harga break ke level di bawah atau break ke level di atas. Nah, dari situ mungkin saya baru masuk entry. Tapi selain itu kita bisa juga scalpingan di time frame yang di bawahnya. Misalnya dari M30 atau bahkan di M15 kalau untuk di USD ya, dengan catatan mungkin broker forex teman-teman itu spreadnya tidak terlalu tinggi sehingga untuk scalping di time frame di bawahnya mungkin masih bisa lah gitu. Nah, jadi itu aja sedikit cerita dan mengenai rencana yang akan saya lakukan ya. Semoga bisa juga menjadi referensi untuk teman-teman. Dan untuk di sini saya close posisi dulu karena ini sudah turun di level golden ratio. Ya, jadi untuk video kali ini saya akhiri cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.